Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nababan yang mewakili dari Polda, Pak Kapolsek, Pak Dalramil, Pak Camat, Pak Lurah, kemudian dari rekan-rekan Kementerian PUPR, kemudian juga dari saudara-saudara saya ini yang kebetulan mempunyai lahan terdampak dari bendungan Sungai Gong ini. Yang pertama, saya mohon maaf atas keterlambatan waktu karena yang semula saya sudah sampaikan jam 10, tapi karena ada satu surat yang belum ditandatangani, itu pun karena surat pagi ini ditandatangani karena memang waktu penyusunan waktu yang disampaikan Pak Nafid dan Pak Tambunan itu kan hari Selasa ya, hari Selasa. Ini kan ini waktunya ini hari memang kita menyusun itu baru ditandatangani tadi pagi, tapi tidak masalah keterlambatan itu yang penting kita ini. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih memberikan kesehatan, bisa berkumpul di sini dalam rangka membahas terkait dengan permasalahan terdampak ini di kaitannya bendungan Sungai Gong. Saya sudah terima surat, terima SMS waktu itu dari Pak Nafid dulu. Saya bacakan sebentar dalam rangka pertemuan hari ini. Saya mencoba apa yang disampaikan beliau, ya kan? Apa yang disampaikan beliau akan saya jawab. Kemudian nanti juga di sini memang sudah nanti kalau memang perlu dari surat ini perlu ditanyakan. Kebetulan dari Kementerian PUPR secara teknis juga ada yang pertama. Kemudian dari Pak Jenny itu sedang meluncur ke sini. Pak Jenny mewakili adalah dari tim PDPR Pak Jenny dari PDPR ya? Biro. Itu juga sedang meluncur ke sini. Terus kemudian dari kantor air juga mungkin dalam perjalanan. Ada yang selisih informasi dipikir rapatnya bukan di Ditbang. Sebentar sebelum saya nyampaikan yang pertama adalah yang disampaikan oleh Pak Pendeta Nampu saya melalui by SMS. Inilah permintaan kami yang punya lahan dampak bendungan Sungai Gong. Yang pertama, surat jaminan tidak akan tenggelam sampai ada pelupasan hak. Saya mungkin sedikit ini ada koreksi karena pada waktu pembicaraan itu bukan ada pelupasan hak, tapi sampai ada penyelesaian ganti rugi. Bukan seperti itu, bukan pelupasan hak, tapi sampai ada penyelesaian ganti rugi. Kemudian yang kedua, kapan batas waktu negosiasi harga tanah dan tanam tumbuh? 3, kapan kira-kira realisasi pembayaran lahan kami? Yang keempat, peta persil perorangan. Kemudian yang 5, minta kopi perpres proyek Senggong. Terima kasih. Di status tadi. Oke. Saya akan jawab satu persatu, mungkin karena waktunya tidak perlu lama-lama. Artinya kan toh semua juga sudah saya jawab, nanti bisa ditanyakan. Saya ingin mengakomodir dari yang pertama dulu. Yang pertama dulu, surat jaminan tidak akan tenggelam sampai ada pelupasan. Nah, di sini ada surat yang ditujukan kepada Kepala BP. Ini dari pelaksana jaringan sumber air Sumatera 4. Isinya adalah jadwal rencana penyelesaian bendungan Sungai Gong. Sehubungan dengan nanti akan kami kasihkan juga kepada BP untuk pegangan bersama. Satu kopi semua. Hanya mungkin kalau yang ini saya tadi lupa ngopi. Mungkin ada jauh untuk ngopi di sini. Ini besar kan? Iya, lupa. Nanti bisa diambil lah. Kan kebetulan ada yang di Batam juga. Khusus. Jadi pekerjaan yang akan dilaksanakan sampai saat ini adalah bagi sebagian tubuh bendungan, saluran pengelak dan fasilitas penunjang. Dan di fasilitas penunjang bendungan. Itu yang kedua, pengenangan daerah hulu
akan dilaksanakan sampai selesainya pekerjaan tubuh bendungan, saluran pengelak, proses sertifikasi pengisian oleh instansi yang berwenang. Pengenangan tersebut direncanakan dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2018. Jadi masih 1 tahun lagi. Juni 2018, Pak ya. Siap. Kemudian penyelesaian pekerjaan tubuh bendungan, artinya closer bendungannya itu, ya kan, yang sampai saat ini masih disisakan sepanjang 30 meter. Jadi yang 30 meter itu akan dilaksanakan setelah selesai pekerjaan saluran pengelak. Saluran pengelak itu direncanakan selesai itu pada bulan Juli 2017. Jadi yang sisa 30 meter itu akan ditutupnya, dan itu pun di bawahnya masih ada klep yang untuk belum ini, itu setelah saluran pengelak selesai. Itu bulan Juli 2017. Kemudian saluran pengelak yang dibangun dilengkapi dengan pintu inlet dan outlet. Inlet itu ada masuk dan keluarnya untuk mengatur tinggi muka air akibat pasangan alat dan curah air hujan di daerah hulu. Artinya kalau di sana ada hujan, itu ada pengaturnya, ya kan? Oleh karena hal tersebut, maka pada saat dilaksanakan penutupan tubuh bendungan pun tidak akan mengakibatkan genangan atau banjir di daerah hulu, baik itu dari akibat pasang air laut maupun akibat curah hujan yang tinggi di daerah hulu. Ini suratnya nanti kami sampaikan. Ini surat ini ditandatangan bisa dibuka. Kemudian yang kedua, kapan batas waktu negosiasi harga tanah tumbuh? Kapan kira-kira realisasi pembayaran lahan kami? Ini yang kami tunggu tadi, kenapa masih terlambat? Di sini sudah ada jadwal yang ditandatangani. Ini ada jadwal yang ditandatangani, tapi nanti saya bacakan. Nanti kita kasih juga kopinya kepada Bapak Ibu. Jadi penyusunan peraturan kepala itu diharapkan pada selesai bulan Februari ini. Kemudian ini sudah jelas. Kemudian legal opinion dari Kejaksaan Tinggi itu diharapkan juga pada bulan Februari ini. Mungkin minggu pertama atau minggu ketiga sampai minggu ketiga selesai. Pendataan bangunan dan tanaman itu ini dijadwalkan mulai minggu kedua Januari yang lalu. Kita pada saat selesai rapat itu sudah dijelaskan sampai minggu ketiga bulan Februari. Artinya masih 2 minggu ke depan. Kemudian verifikasi surat-surat itu, karena masih ada selesai pendataan, kemudian ada verifikasi surat, ya kan? Verifikasi surat-surat itu, ya kan? Itu sampai selesai, kemudian sampai selesai juga diharapkan sampai minggu ketiga Februari. Berkait dengan masalah verifikasi surat-surat ini, ya kan? Kita mohon, dari saya mohon bantuan Pak Lurah untuk segera saudara-saudara kita yang terdampak itu untuk segera mengajukan alasan, artinya kepemilikan apa itu yang berkaitan dengan surat itu, ya kan? Mohon untuk dibantu diperkumpul, dipercepat. Nanti silakanlah teknisnya itu mungkin apa ke Pak Lurah atau ke tim PDPR, tapi menurut saya lebih dekat ke Pak Lurah yang setiap saat nanti Pak Lurah tinggal kontak kita kalau yang sudah disampaikan ini. Itu adalah karena diperlukan verifikasi surat-surat. Jadi pengumpulan ini saya juga belum tahu jumlahnya banyak. Itu kita harapkan sebenarnya mulai Januari sampai minggu ketiga Februari ini. Kemudian dari verifikasi surat yang ada itu ada penghitungan saguhatinya itu. Ini jadwalnya adalah bulan Maret minggu pertama dan minggu kedua. Penghitungan ganti rugi bangunan dan tanaman dan sebagainya itu juga diharapkan bersamaan dengan penghitungan itu adalah penghitungan ganti rugi ini sampai Maret minggu kedua. Kemudian penandatanganan berita acara penghitungan saguhati dan ganti rugi itu pada minggu ketiga Maret. Kemudian permohonan persetujuan Kepala BP terkait pemberian satu hati, karena pasti harus setelah semua penghitungan berita acara diajukan permohonan karena pencairan uang itu minggu ke-4 Maret dan minggu ke-1 April. Kemudian pembayaran saguhati dan ganti rugi ini adalah April minggu kedua dan minggu ketiga. Kemudian penandatangan berita acara penyerahan ini pada April minggu kedua dan minggu ketiga. Ini adalah menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 3.
Kemudian pertanyaan nomor 4, peta persil perorangan. Ini peta persil perorangan, ini sudah ada petanya. Peta pengukuran, nanti kalau yang kecilnya ada, tapi kalau yang besarnya, nanti akan kami siapkan, nanti silakan salah satu ngambil di tempat kami. Ini sudah ada pada waktu berita acara pengukuran, ya kan? Persil pengakuan garapan warga di lokasi bendungan Sungai Gom. Ini sudah dilengkap dengan berita acaranya. Kemudian ini ukurannya sudah ada semua. Mulai yang namanya Pak Sembiring, Bu Suicia, Bu Virgo, Pak Willy, Pak Sukoco. Ini persilnya yang diukur berapa, luasan dalam genangan yang masuk berapa, kemudian luasan yang di luar genangan berapa, semua sudah ada di sini, ya kan? Sampai nomor terakhir 74 orang, 75, 76, 77, 78 Pak Hasan Murad. Saya tidak mungkin baca satu persatu karena jumlahnya cukup banyak. Kemudian peta yang dimaksudkan, ini sudah ada peta. Peta ini semua ada namanya, ya kan? Peta ini sudah ada ditandatangani semua. Di sini sudah ditandatangani TMP-DPR, bidang ukur dan sebagainya. Ini sudah di dokumen resmi. Ini ada petanya di Batam semua. Ini ada namanya semua. Karena kalau nanti yang kasih kecil terlalu kecil ini mungkin agak sulit terbaca. Kalau ibu bapak minta yang besar, nanti kan fotokopi yang besar. Kalau ini kan dipotong, tidak ada dokumen sebelahnya, ini nggak ke hanya fotokopi segini. Nanti bapak yang diperlukan adalah kesan surat itu adalah tanda tangan ini. Apa arti sebuah ini tanpa tanda tangan? Ini semua ada namanya. Saya contohkan aja. Ini tulisannya karena putih. Ini ada juga di sini sudah ada semua. Yang saya sebutkan 78 itu. Mau nanya tumpahnya Pak Tatan juga ada yang tidak saya sebutin. Tapi saya contohkan aja. Ah, sudah tua. Pak Samarudin, Pak Haji Makmur, Iya. Ambo Dale, Heri Budi, Sukoco, Tarigan, Virgo 1, Sembiring, kurang lebih itu lah, Oke. Pak ya. Ya. Jadi itu pada luasan sampai yang luasan dibebaskan. Ibu bisa lihat peta bapak-bapak, ini lihat. Yang di luas yang dibebaskan itu adalah peta pinggir ini semuanya. Peta pinggir semuanya ini. Ya kan? Nah, kemungkinan genangan tertinggi menurut DED. Ini menurut DED. Menurut DED itu desain engineering detailnya atau detail engineering design? Detail engineering design ini yang biru-biru ini. Ini nanti secara teknis Ibu bisa nanyakan kepada Kementerian PUPR yang juga kita hadirkan di sini. Ini adalah sesuai DED, tapi kemungkinan itu tidak akan sampai di biru-biru itu. Karena ini adalah elevasi tertinggi dalam posisi apa? Mungkin baca seperti itu. Ya kan? Ini adalah pertanyaan nomor 4. Pertanyaan kelima, minta kopi perpres proyek Sungai Gom. Ini akan saya kopikan. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelayanan proyek strategis nasional. Di sini ada semua lampirannya. Nanti silakan dibaca. Saya hanya sedikit bacakan. Ini pada halaman berapa? 9 ya. Nah, pada halaman 9, ya kan? Sebetulnya kalau yang di-upload di internet bisa. Cuman kalau upload internet tidak ada lampirannya. Ya, saya tahu. Makanya Ibu kalau membaca di internet, waktu saya sampaikan awal itu, Perpres nomor 3 tahun 2016, tapi tidak ada lampiran. Karena saya juga udah membaca di internet, nggak ada lampiran. Tapi ini yang saya lengkapi. Di sini di halaman 9 itu adalah proyek strategis nasional yang 145 adalah Bendungan Keukerto, itu Provinsi Aceh, 146 Bendungan Muara Seigong, Provinsi Kepulauan Riau, dan seterusnya 147 dan seterusnya. Itu eventnya terbagi-bagi menjadi apa, proyek semuanya ada di situ, apakah semula jalan tol, bendungan, apa semuanya ada di situ. Nanti silakan membaca. Jadi sedikit demikian pengantar saya, apa 5 yang disampaikan oleh Pak Napitupulu dan Pak Tambunan ke saya, sudah saya jawab semua. Jadi artinya kami betul-betul kami mempersiapkan dalam waktu sesuai yang permintaan Bapak dalam waktu 2 hari ini, ya kan? Dalam waktu 2 hari ini sudah kami sematkan semua, dan apabila nanti diperlukan dokumen-dokumen ini semua sebagai pegangan Bapak Ibu, ya kan? Itu bisa dikopikan. Hanya nanti kalau yang minta penjelasan terkait dengan masalah ini, penjelasan ini nanti di sini kami hadirkan, cuman Pak Denny-nya dan Pak Kepala Kantor Air ini masih agak terlambat karena ada misinformasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Pak Kapolsek, mau silakan. Terima kasih di atas paparannya. Mungkin sebagai gambaran umum ya, dari paparan oleh Pak Budi, dan itu sudah mewakili semua unsur lebih.
maksud kira-kira jawabannya sama sih, udah muaranya ke sini. Atau mungkin ada tambahan dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, silakan Pak. Mungkin Kita kan ada tambahan nih. ada tambahan progres-progres atau apa segala macam Pak. Silakan Pak. Waktu dan tempat kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Pak Dirpam tadi sudah menyeluruh yang kami sampaikan sebetulnya Pak. Jadi mungkin izin Pak Kapolsek, Pak Dirpam, kalau kami menjawab, kalau ada jawab saja. Tapi sedikit saja Bapak Ibu. Jadi efek penggenangan ini secara teknis Bapak Ibu akan dirasakan dampaknya bulan pertengahan tahun 2018. Namun di luar daripada itu ketika Bapak Ibu merasakan ternyata ada genangan-genangan akibat kerjaan kami, dengan sangat terbuka Ibu bisa hubungi kami biar kita cek di mana ternyata apabila ada keadaan kondisi khusus yang ternyata berbeda dengan surat kami, nanti Bapak Ibu baca surat kami ternyata berbeda dengan kondisi di lapangan, nanti kami dengan terbuka untuk melaksanakan survei. Siapa tahu ada yang kurang akurat dari kami, dan kalau ternyata ada pengenangan yang merugikan Bapak Ibu sekalian yang di luar dari schedule ini, kami siap untuk dalam arti diajak komunikasi lah. Kami siap untuk apa yang kami perbuat di lapangan, tentunya itu resiko-resiko di lapangan. Ketika ada yang merugikan masyarakat di kebun di mana, dengan senang hati, dengan tangan terbuka, kami siap untuk menyelesaikan bersama-sama. Dalam arti kami bertanggung jawab Bapak Ibu. Itu Pak. Mungkin kalau ada tanya jawab nanti mungkin setelah ini Bapak. Polsek Pak Dir. Mungkin bisa terakhir Pak. Terima kasih Pak dari JPU. Tidak ada tambah lagi dari Pak Lurah atau dari Pak Lurah? Oke, dari Pak Wakil Camat, Pak dari dan apa ini? Oke, mungkin cukup dari sini. Dari ini adalah dari pelaksana. Oke, ada masukan kita dari Wika atau Tusen? Itu Pak Temo. Oke, biasa kami. Oke, di sini ya Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku sebagai wakil dari pelaksana Pak yang ditunjuk untuk melaksanakan proyek ini, mengenai surat dari Kementerian PUPR, nanti kita di lapangan selalu berkoordinasi dengan bapak-bapak aparat atau bapak-bapak, misalnya ada pertanyaan pun dari para pemilik lahan atau perwakilan, silakan. Mengenai pengenaan tadi ya, untuk jadwalnya bisa dikatakan seperti tadi. Jadi Juli itu target schedule awal kita memang akan ditutup bendungan itu, namun sebelum ditutup yang jelas saluran pengelola itu harus jadi untuk keluar masuk air. Nah, untuk pemasangan pintunya secara teknis nanti kita koordinasi dengan PU untuk, karena itu pintu air itu untuk mengontrol keluar masuk. Jadi ada pintu yang di depan di sebelah hilir itu kalau ditutup, air pasang, air yang masuk ke hulu pasang itu tidak akan bisa masuk. Namun kalau air hujan akan tertampung di bendungan. Nah, nanti teknisnya kita bahas di lapangan dengan itu, karena lebih baik kalau usul dari kami pintu dipasang belakangan Pak, pada saat misalnya sudah selesai semua. Pintu yang mana? Pintu yang di saluran pengelak. Ya monggo. Yang Ya. penting itu Supaya dipasang pintu belakang biar tidak ada kekhawatiran mengenang itu kan? Iya, betul. Lebih bagus lah. Ya, saya kira itu aja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bimo, perwakilan dari PT Wika. Mungkin ada tambahan dari Oke, kita masuk season yang untuk mempersingkat waktu. Season mungkin penyampaian aspirasi atau tanya jawab, silakan. Mungkin yang mewakili aja, kalau semuanya nanti susah. Ya wakili silakan bergantian, mungkin 1-2 orang, silakan sampaikan aspirasi atau pertanyaan. Silakan. Selamat pagi Bapak-bapak yang terhormat sama yang berwenang semua. Saya Ibu Patricia Pak.